Buat orang Jogja sendiri ya, menurutmu banyak orang Jogja yang lokal yang mengeluhkan kalau misalnya bandaranya jadi jauh? Ya banyak sih, termasuk orang Kulon Progo juga mengeluh Kenapa? berisik. Ada berisik. D3 loh salah. 3, D3. 2, 1. Ada Maesa. Ilmu komunikasinya kan bagus tuh Bi. Oh, ilmu kosmosnis kasih. Komunikasi. Dari kecil suka kereta Cok. Oh, Iya suka kereta. Tentang favorit lu? Thomas. Aku tinggal di dekat stasiun. Oh, di gubuk itu. Bercanda ya Pak Lim ya. Enggak tahu enggak. Oh, Ya dekat-dekat tapi aja. tapi semen ini. Ini bukan semen ini. Ini sebenarnya coba kamu prank ini. Itu kalau ini semen. Balik lagi di konten namanya juga mahasiswa. Nah, masih di edisi kembali ke Kota Jogja. Kalau sebelumnya kita berbincang dengan Matthew dan masih di waktu yang sama sekarang berbincang dengan seorang mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta, Yosef Pramudianta Daru Adi Nugraha. Halo. Halo Mas Nadang. Coba jelasin lambang ini dong, tanda lahirnya itu dari mana sih? Jadi ini tuh bukan Dekat dong. ini tato alami bro. Sampai ini bro. Tanda lahir yang kamu dapat dari Freestyle. Hasil freestyle. Ini ceritanya. ini nggak apa-apa diceritain. Ya Allah. Kamu berkenan diceritain? Boleh. Coba ceritain. Jadi saya habis nabrak ibu-ibu berhijab. Pakai motor Supra. Dengan saya pakai Vario. Platnya apa kak? Platnya Abi. Oh Albi, Iya, orang sini gitu. Ya, orang Jogja. Padahal dia mau ketabrak truk. Untung ketabrak saya. Jadi dia masih hidup. Puji Tuhan masih hidup. Dan sekarang dia mendapatkan tato gratis juga. Di sini biru, warna biru itu estetik banget. Sumpah estetik banget. Jadi sini biru, sini biru. Apa ya? Malam ini. Dan saya juga mendapatkan tato Ini. tato ini. Ini logo band. Tapi kelos ya. Tanda cinta kan. Ya. Supaya kamu ingat terus. Ya, Ibu ingat berjilbab pakai motor Supra Ya. Albigo. motor Supra, abang. Tapi kan setidaknya kamu menyelamatkan dia dari malapetaka yang lebih besar kan. Ya. Meskipun itu tetangga juga. Ya setidaknya kan kita berat. Motor itu loh enggak Iya. Terus, yang ada di sini nih. Terus, breakdown dulu dong, Sep. Namamu kan berat dan panjang. Ada makna filosofis juga. Nama Pramu ya? Pramudian. Pramudianta. Nah, Daru Adi Nugraha apa? Biasanya kan orang Jawa biasanya filosof memberi nama anak sangat filosofis gitu. Coba kalau nama saya ya. Ya. Coba kamu tanya orang tua kamu. Pak Lin. Iya, paling coba kamu jelasin. Kalau Yosef tuh nganu apa pakai? Ya. Satu Yosef. Pramudianta tuh kurang tahu. Sumpah nggak tahu cuy. Bukan Pramu Saji. Kalau Daru itu Pramuniaga sih kayaknya. Ya, bisa itu mungkin. Oke. Terus Kalau Daru itu dari buku Daruwati. Oh, Ya. Adi Nugraha. Daru. Adi itu nggak tahu juga. Dadu. Berarti memberi pelesetan yang berat. Kan kelihatan. Daru. Kalau Nugraha itu Anugrah. Oh, Anugraha. Kamu merasa jadi ibu? Aduh. Enggak. Kenapa? Enggak juga. Lebih tepatnya kan nyusahin.
bukan anugerah. Terus sekarang kan udah kuliah, tapi mari kita ingat-ingat dulu masa SMA mu. Kamu SMA-nya negeri apa swasta? Puji Tuhan negeri. Kenapa negeri? Biar Murah. SPP-nya tuh murah gitu. Tapi kamu kan asal Kulon Progo. Iya, Nah, sebelum masuk ke SMA nih, aku pengen tanya dulu. Progo kenapa? Kulon Progo itu menurutku ya, ketika kamu main ke daerah sini namanya apa? Sleman. Ya Sleman kalau sini. Ya, Sleman itu kayak Bekasi terhadap Jakarta, Depok terhadap Jakarta kayak dekat tapi diarah-tirikan gitu. Iya. Iya emang dianggap unik gitu. Iya. Kenapa? Nggak tahu sih. Mungkin lebih tepatnya dekat sama Jawa Tengah gitu. Iya. Kulon Progo kan perbatasan ya. Ya Purworejo. Tapi buat orang Jogja sendiri ya, menurutmu banyak orang Jogja yang lokal yang mengeluhkan kalau bisa bandaranya jadi jauh. Ya banyak sih. Termasuk orang Kulon Progo juga mengeluh. Kenapa? Berisik. Katamu berisik Nggak tahu diri udah diuntungin mana kan lu. dan nggak dapat uang. Tapi emang di Atma juga masih sekitar Adi Sucipto kan? Tapi nggak berisik. Berisik cowok. Enggak. Kalau salah Tim mana denger lo pesawat? kan kecil-kecil. Kalau sana kan besar-besar. Tapi kedengeran tuh dong. Enggak. Gimana? Siapa yang lu? Kan sekitar sana bro. Ya kan cuma. Tapi bukannya bandara YIA itu jadi kayak lambang kerenan Kulon Progo, bukan Kulon Progo bangga kan? Enggak sih. Enggak. Kalau warga Kulon Progo itu lebih bangga wisatawannya. Kan di sana kan ada Sungai Muda. Tuanya nggak? Tuanya nggak? Mudal pakai L. Oh, muda. Aku namanya muda. Muda itu apa artinya? Mudal enggak tahu. Sungai ya itu nama sungai cowok. Ya nama aja gitu nggak ada nama artinya. ya mungkin ada tapi saya nggak tahu. Terus di Kulon Progo itu ada universitas kan? Ada UNJ. Hah? UNJ. Oh UNI ya, Ada. kampus Wates itu ya? Iya. Oh iya temen-temen. UNJ itu D3 loh sana. 3, D3. 2, 1. Maisa. Jangan lagi. Allah. Apa-apa. Nah, kembali ke masa SMA mu. Boleh. Di Kulon Progo. Nama SMA mu adalah SMA Negeri 1 Wates atau Kasel. 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 Kalau itu nggak dulu. Kalau namaku SMA-nya Semanji. SMA Haji. SMA Haji. SMA Negeri 1 Maros. Oh. Oke, tapi karena 1 dan bahasa Jawa kan siji. Semanji. Kalau kamu kan Kasel. nggak ada S-nya ya? Seman apa kan bisa kalau SMA kan Seman. Iya. Kalau aku Kasel, Kales tuh nggak lulus itu 212. Ini serius dong. Ini gas dong. Ini serius. SMA tuh kalau di Indonesia itu nomor urut 212. Itu, ini serius. Tapi Jadi lambangnya itu Wiro Sableng. tapi ada reuni nggak sih? Oh, reuni enggak. Ada yang angkatan gitu? Nggak. Nggak ada. Sementara ini enggak. Mungkin biasa dibuat emas hitam. Terus Ini juga Kasel ini. Juga Kasel ini. bukan Debrito. Bukan Kasel ini. Oh, Kaselo. Soalnya kenapa dia belum doang? Enggak, aku Soalnya Yosep ya untuk orang yang nggak sekolah di Debrito dia punya banyak banget kaos Debrito. Ya soalnya dia dikasih sama temen. Brand ambassador kamu bukan brand ambassador yang suruh pakai tiap hari gitu. Bukan. Cuma dikasih aja. Kalau Debrito itu berarti salah satu SMA swasta di Jogja Ya. yang pokoknya laki-lakinya boleh gondrong Betul. dan laki-laki semua ya. Laki-laki semua. Kecuali gurunya Iya. ada yang Ada. begitu. Terus kalau Yosef dinilai teman-temanmu gitu ya, SMA anaknya seperti apa? Kira-kira teman-temanmu bakal coba apa? Nggak tahu. Kira-kira rajin kah? Enggak. Aku malas bro, sumpah. Malas terus apa lagi? Males terus dugar. Mikir itu
nakal bisa gitu. Terus males, nakal, pemabuk, pendosa. Saya nggak papu ya, saya nggak merokok. Pengedar, oh bukan. 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 Kan nakalku tuh cuma ngerjain guruku. Itu nakal ultimate. Kita. Oh, jangan. Enggak, terlalu udah. Jangan. Tapi kamu termasuk anak yang berorganisasi nggak? Di sekolah dulu enggak? Enggak. Berarti kayak basket, kamu cukup basket. Oh, kalau basket ikut ekstrakurikulernya aja. Jago nggak? Ya enggak. Biasa. Kalau main ya. Tapi untuk kawasan Pulau Progo sendiri merajai nggak sih? Ya kalau SMA aku tuh Marcelo tadi? Kasih lo. Kalau basketnya ya merajai. Cukup merajai. Tapi ketika masuk ke daerah yang maju luas itu Jogja. Jawa itu enggak. Terus kalau Ikut di BL ikut, tapi nggak pernah menang. kalau di BL tuh apa jalannya? BL tuh nggak tahu sih. Di Lupa. Ada ya? Ada. Perhelatan kompetisi basket. Ya intinya itu. SMA. Terus di Jogja yang terkenal SMA yang di basket Busa. Negeri 1. bukan gitu ya, sabun terus ada itu bukan. Busa. Matthew King of apa? Pelesetan. Setan dia. Selain Busa, Baby itu Jago itu ya termasuk sih. Tapi jago Busa. terus kalau negerinya gitu ada nggak tuh? Kalau negeri SMA negeri yang terbilang jago. kalau sekarang tuh 8 Jogja. Cuma 8 Jogja sih. Kamu cukup terbuka dengan misalnya info-info per basket tadi. Iya. Kalau udah nggak SMA gitu. Masih. Ngikutin di PL kemarin? Ikutin. Tapi beli tiket nonton? Enggak. Mahal itu semua. Mahal? Lebih mahal. Enggak sampai 100 sih. 20.000. Kan sebelumnya kan 10.000. Kalau lewat orang dalam kan 5.000 bisa. Standar. Di Jepur 25 cok. Yo. Bukan yang biasa Di 25. Cilacap nggak ada basket ya? Enggak itu. Gila, menurutku selama aku sekolah di Cilacap ya, olahraga basket itu jarang diminati. Apa? Kalau di sana apa? Voli. Bola pastinya lah. Oh, bola. Kirain Kalau basket selain juga fasilitasnya mungkin ya seadanya, Ya. juga bola basket kan lebih mahal daripada bola sepak bola gitu kan. Terus Yosef kan kamu negeri, terus ketika udah kelas 12 kan harus milih perguruan tinggi. Yes. Kamu pengen langsung ke swasta, kayak sekarang ini kamu pengen ke negeri. Pengen negeri. Kamu SKM udah ya? Saya enggak. UTBK ikut? Ikut ada rutin juga. Nah, UTBK itu daftar kemana dan ininya apa? UGM sama UNS, ilmu komunikasi semua. Kenapa kamu tertarik pada program ilmu komunikasi? Oh, kalau program komunikasi ini program kerjanya banyak. Luas gitu ya? Luas. Terus kenapa UGM dan UNS. Surakarta tadi ya? Iya. 11 Maret. Karena terpaksa. Serius, dipaksa guru BK. Kenapa? Di prank gitu loh. Prank guru BK. Dimasukin aja gitu? Enggak, sebenarnya aku kan konsul kan sebelum. Iya pasti. Ya, konsul. Enggak. Nah kalau dulu tuh kan aku tuh konsul kalau UB sama UD itu boleh enggak itu. Tapi kata siapa? Guru BK itu enggak boleh. Harus dari Jogja itu. Salah satunya dari Jogja itu loh. Oh, makanya UGM kamu milihnya karena UGM di Jogja. Jogja itu. Terus kenapa UNS? UNS ya karena di bawahnya UGM UNS. Kualitas prodi Iya, komunikasi yang bagus. iya. UNS kalau nggak salah angkatnya biru muda ya? Ya. Kalau milih UGM sama UB kan kualitas ilmu komunikasinya kan bagus UB. Oh, ilmu kosmosiskasi. Komunikasinya bagus UB. Tapi untuk tembus UB kan cukup sulit kan? Sulit banget. Dari SMA aku juga kayaknya selama angkatanku ada satu tembus UB dan angkatan atas juga belum ada. Sulit.
Gimana ada tuh dari Jawa Tengah nembusin kampus mungkin bisa dikatakan nomor satunya Jawa Timur. Kalau sebuah prestasi. Karena nomor satu nih Jawa Timur kenapa suka Erlangga? Oh iya. Ya Erlangga. Kan di Surabaya. Iya sulit banget. Yang Itu sulit. UB berarti kayak universitas ya topnya Jawa Timur kan? Iya. Iya, kayak ini sulit banget. Ranking Sulit. sulit. Ini Matthew lagi ini sulit banget. Sulit. Itu menjelaskan. Klarifikasi. Terus Seth, kenapa kamu itu pengen PTN Iya, aja sih. lagi-lagi lebih murah? Iya, tapi lah itu. Ngumumin. Oh karena biasanya emang negeri kan pasti disuruhnya PTN dong. Ya, betul. Masa kan kalau orang gampang gitu kan. Dan lebih mahal juga lah gitu. Terus stigma di SMA kamu gitu biasanya kalau swasta itu buat orang yang tingkat intelektualitasnya lebih rendah karena nggak terima PTN. Di SMA kamu itu kan? Enggak sih. Jangan bilang goblok kenapa sih? Tapi Soalnya banyak yang PTS juga SMA lu. oh banyak yang swasta juga bayar juga gitu ya. Orang pintar tuh di swasta ada. Oh. Di SMA. Soalnya di Cilacap nggak ada perguruan tinggi negeri pertama. Tapi juga nggak ada perguruan tinggi swasta yang kelihatan kayak wah bagus banget gitu. Jadi ibaratnya mereka akan merantau juga dari perguruan tinggi baru cari backingan perguruan tinggi swasta. Terus ceritain pengalaman UTBK kamu ada tuh? Ada. Ujiannya di Game. GM merasa tertekan nggak? Itu salah satu kampus Oh, kalau tertekan sih enggak pernah tertekan lah kalau ujian-ujian itu enggak pernah tertekan. Los aja. tapi kamu persiapan? Persiapan. Ya serius aku persiapan. Belajar. Amin 7, sampai 7 mulai belajar amin 7. Serius. Ada terus bimbel atau Bimbel. beli buku? Bimbel. Bimbel mana yang buka Amin 7? Bimbel B. Maksudnya kalau waktu belajar UTBK-nya tuh amin 7, tapi kalau Bimbel. Oh. bimbelnya dari aku. Bimbel. Gaji aja bimbel B. Terus apakah bimbel dan persiapan selama 7 hari itu berbuah baik di UTBK itu? sebenarnya iya. Ya, Itu gimana? enggak keterima tapi Cukup bagus. ya cukup bagus itu. Tapi cukup bagus. 600-an, 700? 600. Cukup bagus ya. Mungkin kalau misalnya karena milih tadi universitas yang cukup top jadi Ya, mungkin soalnya perlu dia- nilai yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya masuk perguruan tinggi yang mungkin kelasnya menengah itu mungkin masih bisa sih. Kayak Uncen. Ujian apa? Universitas di Jayapura. Konsentrasi. Ya mau nggak tahu. Sumpah nggak tahu. Aku baru denger Uncen. Uncen adalah universitas Cendrawasih. itu PTN Di Jayapura di Jayapura. Tes info bro. Sumpah aku belum tahu. Belum tahu ini loh. Uncen. Apa tadi Uncen? Uncen. Pak Diditnya tahu dong ada Uncen. Ya kan Ya kan kita kan nggak tahu. tahu. Iya, lanjut. Saya. Terus apa ketika ditolak apakah mandiri? Enggak. Langsung ini ya. Manja. Masih masih manja belum mandiri. Lucu. Berarti langsung ke swasta sini kan? Ada opsi swasta nggak lain selain Atma Jaya pas kamu pilih-pilih kamu swasta tuh? UI. Enggak ada. Berarti UII, UAA, UBB. UCC enggak ada. kenapa Atma menjadi kayak yang menarik mata kamu sih perguruan tinggi swasta? Soalnya pertama Ayah. pertama Universitas Katolik kan. Kenapa? Bangunan Katolik. Oke. Jadi ya mayoritas agama sama satu agama lah. Iya. Gitu. Terus gak rasis. Tapi pada prakteknya juga enggak ya banyak. Iya. Banyak cukup
diverse dari berbagai daerah, berbagai agama. Ya, kayak kan itu kayak apa? Diverse. Kayak PTN gitu. Hampir sama kayak PTN. Iya, terus Terus dia yang coba. 2 ini Yang kayaknya kedua. pertama. Oke, itu yang kedua. 2. Ya. Apa itu? Mati saya. Jokes dulu. Terus yang kedua tuh apa? Ilkomnya bagus. Tapi emang kamu dari awal udah spesifik pengen kamu Iya. sih. Dari kelas 2 SMA pengen gitu. Sebelumnya aku pengennya jadi masinis. Serius. Kenapa? Serius aku pengen jadi masinis. Itu waktu SD sampai SMP. Kenapa? SD sampai SMP itu sebenarnya. Kenapa? Ya aku dari kecil suka kereta aja. Iya suka kereta. Tentang favoritmu? Sobat and friend. Kenapa apa di sini? Mas, itu ada sebut Syahrinten kalau nggak salah juga. Ya. Kereta kereta itu. Iya. Apa? Kenapa? Kenapa kereta? Soalnya dulu aku tinggal di dekat stasiun. Oh, di gubuk. Bercandanya Pak Alim ya. Enggak tahu enggak. Oh, Ya dekat tapi aja. tapi semen gini. Ini bukan semen gitu. Ini sebenarnya cuma mereka gitu. Kalau ini semen. Itu ujung putih men. Yang putih. Oh ya teman-teman. Itu 20 menit becek sumpah 20 menit. Ini terima semua sih. Gak ada. Kayak gini kan. Nah, ini semen. Kalau ini triplek apa ini? Cepat budget bro. Terus gimana perasaan ketika udah keterima di Madrid? Ya seneng-seneng aja. Kamu ada yang wah aku Enggak. enggak bisa aja. Kamu Sumpah kayak- biasa aja. kayak kalau biasanya kalau anak-anak terima universitas itu biasanya bikin video reaction gitu. Enggak. Beda bro. Tidak. Ikuti swasta juga. Apa yang mau dibanggain dari swasta? Ada sih. Tapi kan Ada kalau di Atma ada cuy. yoi. Kalau di Atma. Dan Asma juga termasuk prodi Ilkom termasuk yang menjadi terbaik di Jogja. Iya. Terbaik terbaik di Jogja. Juga dibanggakan oleh kampus sendiri mungkin. Salah satu prodi terbaik. Iya. Juga ada program internasional. Iya. Kenapa kamu nggak inter? Yuk. Kenapa kamu pilih regular? Saya enggak bisa bahasa Inggris. So which is you cannot I'm not. Yes, not yes, no, S sembuh. tapi kamu tahu kalau misalnya program internasional itu ada dan Ada. Tahu. tapi kamu tetap daftar regular. Soalnya nggak bisa bahasa Inggris, itu aja. Tapi sebenarnya mau sih, kalau bisa bahasa Inggris mau daftar yang inter. Soalnya kan bisa ke luar negeri ya. Iya. Kalau program internasional biasanya pada semester berapa dia harus ambil satu semester di luar negeri kan? Iya. Atma Jaya kerja sama perguruan tinggi di Jerman, Thailand, mana lagi? Gue Ya pokoknya luar negeri kita lah. luar negeri lah. Salah satu jadinya buahnya kampus kita kan. Terus ketika masuk ke kelas ya, kamu ngeliat aku itu gimana pas awal-awal? Karena aku lihat kamu ya sombong. Masa sih? Ya soalnya Cina dia. Lah, Atma Jaya yang bikin orang Cina loh. Enggak sih. Kalau aku lihat Sinatan ini kan, aku orangnya pendiam, dulu kan dengan Masa sih? Iya, Orangnya diem. diem. Awal masuk langsung aktif kamu tanya. enggak Cuk. Waktu lihat kamu kamu nembut gini. Terus tinggal gitu sih. Gue lihat waktu inisiasi. Apa kamu lihat aku pas inisiasi pas prospek? Lihat. Apa aku nggak lihat kamu? Nggak tahu lah itu.
Tapi kalau di kelas sih orangnya aktif dia. Kamu orangnya aktif. Terima kasih. Kalau Yosef sendiri ya, itu kayak kan jadi ibaratnya ketua kelasnya, ketua geng, kayak menginisiasi hal-hal nakal, cabul, narkoba gitu. Enggak. Kayak menurutku pas awal-awal Yosef nanti kelak akan mendominasi gitu. Apalagi kalau biasanya dia megang mic gitu di depan kelas terus mulai presentasi. Openingnya gimana? Saya lupa. Opening dulu mas. Prakteknya itu public speaking. Lupa deh sih mas. Kena mental. Jadi pas itu Iya. ujian akhir semester kita itu Mental. mata kuliah public speaking. Terus kita harus berbicara di depan kamera gitu ya. Nah, pas itu Meti dulu apa? Yosef dulu. Yosef dulu. Jadi Yosef punya opening yang sangat indah sekali. Jadi di balik kamera itu ada aku sama Meti nungguin Yosef gini. Nungguin openingnya. Dan openingnya adalah Mental lu. terus aku ngakakin kan. Terus Yosef langsung ngeblank Sumpah lupa semua. Sumpah lupa semua. Gak ada yang inget satupun kata, gak ada yang inget. Tapi setelah mereka semua pergi, baru inget semua bro. Terus karena setelah dengan kata-kata kena mental dulu itu kita ngeliatin kayaknya kita keluar dulu deh kasihin Yosefnya gitu. Bahkan kita latihan bareng di sebelum masuk itu. Ya terus aku kan fokus pada kalian ini so. Tapi Mata ketawa aku juga mau ngakak cok. Tapi ini kamera ya. Itu kameranya aja kenapa lihat ke belakangnya? Iya kan? Karena kita Iya. Terganggu. Dan saya ngakak juga. terus backgroundmu kan cukup unik jadi ketika praktek public speaking itu pakai green screen jadi kita bisa menyesuaikan background yang kita inginkan dengan misalnya kita ngomongin tentang apa sih gitu terus Yosef membahas apa? Kesadaran mental Dan backgroundnya? Coki pagi Beda aja. Tapi nggak ada. Tapi kan semua dipasang kan? Di foto juga ya. Kenapa kamu kesehatan mental dengan Coki Pardede? Karena ada kaitannya karena kesadaran mental kan ada kaitannya dengan narkoba. Oke. Iya, pas aja tuh. Tapi kan tidak tahu karena Nggak salah aku yang menyarankan Coki kan? Iya, benar. Dia yang menyarankan. Kan awalnya kan mau Ukraina. Tapi cara dia di coki aja ya. Terus Coki yang spesifik yang pas lagi ketangkep ya? Ya. Saya bantu lah. Saya bantu. Paling disuka materi komunikasi. Kalau kamu ada mata kuliah yang paling kamu suka? Semua suka sih. Yang paling suka? Gak ada yang paling, semua suka. Kalau mama suka? Terus tanya, kalau misalnya kalian nggak dihargai rasanya gimana? Sakit, temenku bilang gitu, terus aku kakak Gimana itu kita harus membalasnya dengan senyum. Iya. Tidak boleh kakak seperti dia. Ke mana gitu? Kayak- Aku kayaknya aku mau ke Condol Jatuh. Itu dari itu. Terima kasih Mas Ahmad ya. Terima kasih loh. Kalimat. Kalimat ya, kelihatan. Istimewa keren. Kalimat dua kata. Itu enggak. Minimal 3 nggak sih? Kamu belajar SPO kan? Kamu tadi? Apa itu? Lupa aja. Itu semua aja sumpah. Apa? Sumpah ini kosong banget anjir. Gak ada apa-apanya ini. Tapi gak ada bau-bau politik. Iya, tapi kan setidaknya pasti ada pembelajaran yang bisa dipetik dari obrolan ini kan, meskipun minimalis. Minimalis banget. Dapat 45 menit kosong. Cuma ketawa-ketawa cuy.